Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah dengan harapan supaya pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Rukun iman. Ada yang masih ingat rukun iman yang terakhir itu apa? Ya, betul sekali. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah sebagai Sang Pencipta, kita harus juga meyakini bahwa segala yang ada di dunia ini adalah atas kehendak Allah dan juga ketetapan Allah. Yang itu sekarang coba kalian pikirkan, pernahkah kalian mencoba atau melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin, namun harapan tidak sesuai ekspektasi? Pernah? Sering. Nah, itu semua sebetulnya bukan hal yang kebetulan saja, namun melainkan termasuk ketetapan dari Allah yang mana disebut dengan qada dan qadar. Untuk itu kita hari ini akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar, dan tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan pengertian qada dan qadar, yang kedua menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya, yang ketiga mengetahui sikap terakhir terhadap takdir Allah, dan yang keempat menyebutkan hikmah beriman kepada takdir Allah. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu dengan bernyanyi. Silakan semuanya untuk berdiri ya. Kita bernyanyi dengan nada lagu Nadum Alfiah. 1, 2, 3. Percaya terhadap qada dan qadar Adalah rukun iman yang keenam. Qada merupakan ketentuan Allah atas makhluknya yang tak bisa dirubah. Sedang qadar merupakan batasan dari ketetapan Allah atas makhluknya. Qada dan qadar biasanya disebut dengan istilah takdir. Macam-macam takdir itu ada dua. Yang pertama mu'alaq, kedua mubram. Takdir mu'alaq masih bisa dirubah oleh manusia asal berusaha. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tak bisa diubah oleh manusia. Contohnya jenis kelamin manusia, jodoh manusia, yang lainnya. Pesangan buat semuanya. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak baik-baik ya. Ya Bapak. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang. Nah, dari video tadi ada yang tahu apa makna isinya? Video tentang seorang yang hanya berpaku pada takdir tanpa berusaha. Ya, betul sekali. Nah, dari video tadi ada seorang yang hanya mengandalkan takdir tanpa adanya usaha yang sebaik mungkin dan doa. Nah, ada yang tahu
arti dari iman kepada qada dan qadar itu apa? Tidak. Artinya iman itu percaya, sedangkan qada itu ketetapan Allah sejak dahulu. Qadar merupakan perwujudan atas kenyataan dari ketetapan Allah. Nah, jadi qada itu merupakan yang tidak bisa diubah, sedangkan qadar itu ketentuan Allah tentang sesuatu yang terjadi di masa depan, seperti hasil belajar kita dan menghasilkan nilai yang terbaik. Selanjutnya, jenis-jenis qada dan qadar itu ada dua. Yang pertama adalah takdir mubram dan yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah, seperti kematian, terus jenis kelamin dan lain sebagainya. Sedangkan takdir mubram, takdir mu'allaq ialah ketetapan Allah yang masih bergantung pada usaha manusia yang bersungguh-sungguh dan berdoa, seperti mendapatkan nilai yang terbaik dengan rajin belajar. Selanjutnya tentang sikap seorang muslim terhadap takdir. Yang pertama, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, tidak putus asa dengan takdir tidak sesuai keinginan dan terus berusaha serta optimis. Yang keempat, menumbuhkan sikap positif. Adapun sifatnya adalah sabar, syukur, tawakal, optimis, dan berdoa. Nah, selanjutnya mengenai tentang hikmah beriman kepada takdir Allah. Yang pertama adalah beriman kepada takdir Allah membuat hati kita menjadi lebih tenang. Yang kedua, tidak berputus asa saat takdir tidak sesuai keinginan dan mendorong kita tetap optimis dan bersemangat dalam berusaha. Nah, dari penjelasan Bapak tadi bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Yang nantinya Bapak akan membagikan gambar yang menunjukkan, silakan kalian diskusi mana gambar yang menunjukkan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Oke, Bapak beri waktu diskusi dengan waktu 10 menit ya. Sudah? Oke, silahkan tempelkan di media yang sudah Bapak sediakan. Oke, mari kita cek dari hasil kedua kelompok. Yang pertama adalah tentang meraih piala dalam perlombaan. Bisa disebut dengan mu'allaq atau enggak? Mu'allaq. Yang kedua, kelahiran termasuk takdir mubram atau tidak? Mubram. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok keduanya. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagikan kalian sebuah LKPD yang nantinya silahkan isi jawaban sesuai arahan yang tertera ya. Ya, Bapak. Oke, sudah ya. Silakan dari perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari jawabannya. Oke, kelompok 2 silakan, Mas Munir.
Pengertian dari iman pada qada dan qadar, percaya dengan ketentuan alam dan ketetapan Allah. Hikmahnya, hati menjadi lebih tenang. Contoh takdir yang bisa dirubah, rajin belajar dalam meraih perlombaan. Yang tidak bisa dirubah seperti kematian atau kelahiran. Betul apa tidak dari jawaban kelompok 2? Betul. Nah, tepuk tangan buat muslimin. Silakan berdiri. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa saja. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Apa tadi? Percaya dengan ketentuan Allah yang bisa diubah dan Tidak tidak bisa diubah. Kedua, jenis-jenis takdir ada 2. Apa saja? Takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram itu apa? Tidak bisa Kalau diubah. takdir mu'alaq. Bisa diubah. Contoh sikap dari orang yang beriman terhadap takdir Allah. Apa? Ayo. Rajin belajar. Ya, betul sekali. Nah, terus hikmahnya apa dari beriman kepada takdir Allah? Hati menjadi tenang. Ya, betul sekali. Nah, Mas Munim, apa sikap untuk beriman kepada takdir Allah yang kamu lakukan? Saya akan rajin belajar dan berdoa untuk mendapat nilai yang baik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Munim. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang mengenai qada dan qadar, yang mana semua yang ada di sini atau di dunia ini itu atas kehendak Allah dan ketetapannya. Namun ada yang bisa kita ubah dengan melakukan atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga dengan berdoa. Oke, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Paham. Alhamdulillah. Ingat ya anak-anak, Allah itu mempunyai rencana yang baik untuk kita. Jadi kita harus senantiasa berusaha sebaik mungkin dan juga berdoa, tetap semangat dalam belajar, rajin belajar, dan juga sabar serta yakin bahwa ketentuan Allah itu merupakan hal yang terbaik dan mempunyai hikmah bagi kita. Siapa anak-anak? Siapa? Nah, oke. Untuk tugasnya silahkan tulis tugas di rumah, silahkan tulis 5 contoh masing-masing dari takdir mu'alaq dan mubram dan dikumpulkan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Nah, itu tadi ya materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.